Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 3 dini hari. Sekalian sahur nih, belum nyawalan. Nah, saya mau sedikit review tentang akses wifi ke Ebook 01, dimana range-nya ini wifi-nya nggak bisa terlalu jauh dari perangkat Ebook-nya. Jadi perangkat Ebook-nya tuh, nah yang itu tuh, yang biru. Jadi kabelnya kalau dari MPPT yang di ujung pojok sana sampai sini sekitar 2 meter. Kemudian saya kepaksa taruh di sini nih. Nah, biar lebih dekat dengan range si laptop ini. Dari laptop ke sana ya sekitar 1 meter lebih lah, 1,5 gitu. Jadi kelemahannya wifi-nya nggak bisa terlalu jauh. Kita connect. Nah, setelah connect kita buka dulu buat memastikan bahwa portnya itu udah kesambung di USB Vcom. Kita konekkan. Nah, ini satu sudah terconnected di port 7. Sekarang tinggal kita buka Solar Station. Nah, ini station yang sudah kita kasih nama Secure Family. Kemudian kita start monitoring, maka proses pembacaan data akan langsung terdeteksi seperti ini. Nah, voltage sekarang 23 under value dah, over discharge. Over discharge sudah, load juga udah di cut off, nggak bisa nyala karena udah di bawah 20. Nah, ini posisi parameter dari kondisi PLTS kita di jam 3.13. Jam 3 dini hari, jadi posisinya seperti ini, udah mulai drain ya, udah mulai akinya udah mulai habis. Ini untuk informasi yang pertama nih, modul solar station ini arus dari panel masih 0, masih terputus. Kemudian baterai informasinya saat ini voltage-nya udah di bawah 24. Baterai voltage maksimalnya segini, temperatur segini, tidak di charge. Nah, kemudian dari sisi arus, baterai 0, minimal voltage sekian, paling rendah. Kemudian SOC nya, nah ini SOC tinggal 25%. Jadi baterai ini tinggal 25% saja bisa kita gunakan untuk sampai nanti ketemu lagi dengan matahari. Nah, dengan kondisi yang 25% ini, kalau kita bebani nanti pagi ngisi torrent dan mesin cuci, ini nggak akan kuat. Nah, problemnya itu adalah jadwal nyuci ini nggak bisa digeser-geser karena si Mbok datang jam 5 langsung nyuci, sementara kondisi SOC nya nih cuma segini ya. Jadi jika kemarin penyinaran matahari itu nggak terlalu bagus, kepaksa harus nyolok ke PLN gitu. Jadi kalau kita ambil alih semua di pagi hari, mesin cuci dan jet pump, PLTS-nya langsung protect low voltage. Jadi sekarang pola penggunaan PLTS itu mesin cuci, kemudian siang setrikaan udah mulai diambil alih oleh listrik dari energi surya. Cuma tinggal masalahnya di mesin cuci saja. Nah, agar kondisi ini nggak terus menerus gitu ya, kita paksakan mesin cuci padahal SOC-nya ini udah segini. Mau nggak mau kita memang harus punya baterai autonomi lagi, alias baterainya ditambah. Nah, cuma menarik ini ada masukan dari teman-teman yang udah mulai on grid gitu ya, dan diekspor ke meteran ekspor impor. Katanya daripada beli baterai baru, mendingan nyoba on grid saja. Nah, dengan on grid itu produksi berlebih bisa ditabung di meteran. Ya,
menarik juga sih usulnya, karena biaya on grid dengan biaya nambah baterai itu memang memper lah ya. Kalau baterai butuh 2 berarti 2 sampai 3 juta, ngurus Exim juga segitu gitu. Bisa lebih duet maut lah kalau kita punya on grid dan off grid, walaupun masih terpisah, belum dihibridkan gitu inverternya. Tapi itu usulan yang challenging banget gitu ya, karena memang dengan kondisi duit yang pas-pasan kita harus bisa nembak biar si traffic PLN itu makin turun lagi. Oke, sekarang dari load informationnya, loadnya udah 0. Kenapa? Karena tadi udah di off secara otomatis dari MPPT nya, karena dia udah di 24 gitu ya. Udah. Coba device parameter tuh di mana ya, real time baterai di standar baterai meter. Saya agak belum familiar nih untuk menyeting dari si aki. Ternyata kalau pakai aplikasi di Wi-Fi di Android itu nggak keluar gitu ya, dia cuma bisa nge-nyeting dari sisi load doang. Tapi kalau harus kita mau merubah aki, nah kelihatannya nih dari sini nih harus pakai laptop. Bayar software. Nah, jadi kita bisa ngerubah si aki itu dari aplikasi si station solar stationnya gitu. Kalau pakai Android saya nggak bisa ya, apa salah tuh gimana? Jadi kalau kita mau ngerubah, misalkan tadi kan kita di cut-nya, update ngerubahnya di mana nih? Di sini nih, harusnya di sini. Close dulu. Kontrol parameter. Nggak bisa di, oh ini nih. Baterai defaultnya seperti ini, yang currentnya ya bisa by user atau coba user. Oh ini nih, jadi nyeting. Kalau kita mau nyeting ternyata harus dirubah di sini. Ini default settingannya seperti ini. Kita rubah ke sini. Kenapa ini segini ya? Volt baterai capacity. Nah, kalau kita mau rubah-rubah, berarti di sini nih kita mau misalkan ketinggian untuk over, disconnect dan segala macamnya, bisa kita rubah saja. Kalau by sistem tinggal read, keluarnya seperti ini. Nah, misalkan ini nih ada discharge-nya 32, kemudian floatnya sekian. Nah, ini bisa kita mainkan. Kemudian di sini rate-nya self. Ini juga sama nih. Nah, settingan di sini nih, misalkan under voltage-nya di sini kan 24. Kalau mau kita turunin lagi, kalau berani 23. Nah, misalkan kita main sampai rendah banget juga masih bisa dirubah di sini. Oke, demikian perbedaan antara settingan di software dengan via aplikasi di Android gadget. Ternyata bedanya di sini. Kita bisa merubah, mengedit kalau pakai software di laptop ini. Kegunaan log file itu seperti itu, buat mengidentifikasi potensi energi yang bisa kita maksimalkan. Oke, kira-kira demikian sekilas menu-menu yang ada di aplikasi Solar Monitoring Solar Station Monitor.